untuk daurahnya sendiri sesuai dengan setting tempat yang siap di pondok pesantren, aulanya itu kemarin dibicarakan 300. Kemudian untuk peserta Rimi Akbarnya, untuk tamatan awal, kayak kalau Bangka Belitung ini termasuk yang sepuh itu Kak Kardi itu, termasuk beliau, itu kan angkatan-angkatan di atas saya jauh, karena saya ada di Alhamdulillah ngaji, beliau sudah ngajar, sudah jadi guru saya, sudah ngajar, termasuk Dedek, termasuk ini yang ngajar itu, mungkin Dedek sudah nggak ngerti orangnya yang seperti apa, Kak Kardi itu seperti apa, termasuk Kak Kardi yang ada di Bandung, Kak Sam yang ada di Bandung ini termasuk orang-orang yang ngajarin saya dulu pada waktu di MI-nya. Kak Muntasir itu termasuk, tapi masih ada lagi di atasnya beliau itu masih ada lagi. Seperti Kak Jumdini, kemudian yang masih ada, kemudian Kak Miski yang ada di Malang, kalau Kak Jumdini itu ada di Lumajang, Kak Edi Sambian, itu kan yang lawas-lawas. Jadi mulai tamatan pertama sampai tamatan 2023 terakhir ini, kan sudah ijazah sudah keluar semua. Ini diharapkan peserta itu adalah 1.000 orang. Nah, sedangkan dari pendataan yang saya lakukan melalui Google Form itu ternyata kita ini masih terdata sebanyak 285 orang. Madura itu 145, Surabaya masih 35, Bandung, Jakarta ini masih 6 orang, Bangka Belitung 43 orang, kemudian Pontianak 42, Balikpapan 12 orang, Banjarmasin 4 orang, Saudara Romli, Banjarmasin 4 orang. Di Arab Saudi ini agak lumayan banyak juga. Arab Saudi ternyata masih kosong. Sehingga jumlah totalnya yang ada, yang masuk di database saya itu 285 orang sampai detik ini. Saya masih membuka, itu belum ada tambahan lagi. Masih ada, oh ini sudah nambah lagi, maaf. Ada tambahan lagi, sampai detik ini Kalbar tambah 2. Berarti Kalbar 2, Kalimantan berarti 45. Kemudian Kalsel Banjarmasin nambah 1. Banjarmasin nambah 1 berarti 5 orang. Berarti 3. Kemudian Madura nambah 3 berarti 48. Berarti nambah 6 orang ini. 291 jumlah totalnya sampai detik ini. 291. Sampai detik ini kita belum sampai 300, masih 291. Kemudian teman-teman semuanya, ini bagaimana dari masing-masing konsulat untuk betul-betul memaksimalkan pendataan ini, terutama Madura, Saudara Rosid, karena memang sentralnya ini kan ada di Madura, induknya ini kan ada di Madura, pusatnya ini kan ada di Madura, dan alumni yang paling banyak adalah di Madura. Termasuk tamatan yang terakhir ini, kira-kira bagaimana cara memasukkannya teman-teman alumni yang barusan keluar, yang baru-baru keluar ini, yang punya koneksi langsung dengan lembaga itu, yang paling mudah adalah kan Saudara Rosid sebagai memang pusat kita ada di Alhamdulillah di Madura, sehingga untuk memaksimalkan jumlah peserta yang kita harapkan itu bisa 1.000, sebenarnya 1.000 ini ada. Karena pengertian alumni ini tidak harus mondok, artinya seluruh
orang yang pernah mengenyam pendidikan di Alhamdulillah, lebih-lebih orang itu sampai lulus aliyah, lulus setit Alhamdulillah, maka itu kategorinya adalah alumni. Tidak harus alumni itu berkategori mondok, yang penting pernah belajar di Alhamdulillah, maka itu disebut dengan alumni. Kemudian teman-teman semuanya, kontribusi peserta ini sebagaimana yang dikoordinasikan langsung dengan beliau di ASA Surabaya sebelum puasa kemarin. Kontribusi peserta ini untuk reuninya masing-masing alumni ini adalah 100.000. Kemudian untuk peserta daurah ini yang non PNS, non P3K ini ada tambahan 100.000. Yang PNS dengan P3K ada tambahan untuk daurahnya itu 250.000. Sehingga kontribusi alumni reuni plus daurah yang untuk non PNS berarti jumlah totalnya adalah 200.000. Kalau yang PNS dan P3K itu jumlah totalnya yang diinfakkan itu adalah 350.000. Kalau secara umum reuninya peserta itu, kalau yang ikut reuni tanpa daurah adalah 100.000. Ini yang perlu nanti agak diperdalam pembahasan terkait dengan anggaran ini, karena ada kaidahnya Mas Abdul Jalil dengan Mas Jaunuri ini, laisal fulus manfus. Jadi kalau nggak ada fulus ini nggak bisa jalan. Program apa saja kalau fulusnya nggak ada manfus. Saudara Rosid nggak siap untuk digadaikan untuk kekurangannya acara. Sehingga perlu ada pembicaraan mendalam nanti terkait dengan kontribusi peserta dengan anggaran ini, termasuk bendahara, karena bendahara ini menjadi sangat vital untuk anggaran ini. Ini yang pernah dikoordinasikan di Asas Surabaya yang dihadiri oleh Konsulat Madura juga. Pada saat itu beliau beserta keluarga hadir di Asas Surabaya, yang diantaranya adalah membahasakan peserta untuk reuni 1.000, kemudian daurahnya itu 300, dan kontribusi pesertanya sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian teman-teman semuanya, untuk rundown acara ini yang di tanggal 9 Sabtu pagi jam 8 sampai jam 11.30 ini wisuda S1 Setit Alhamdulillah. Orasi ilmiahnya adalah Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Kemudian untuk jam 13 sampai 16.30 ini pembukaan dan daurah nasional. Ini narasumbernya juga Dr. Kiai Haji Reza Ahmad Zahid. Cuma nanti di sini bisa ada perubahan di saat karena kemarin itu berencana juga untuk mengundang Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah, sehingga nanti bisa ada perubahan, ada tambahan kemungkinan untuk acara di nomor 1 dan nomor 2 ini. Karena sampai saat ini belum kita tembus beliau. Pak Rosid tadi menyampaikan mungkin bisa ke Gubernur Jawa Timur nanti pada saat liburan sekolah. Ini saya tunggu juga untuk bagaimana Pak Rosid kapan kesiapannya, undangan, dan termasuk proposal yang mungkin akan dibawa untuk maju ke Gubernur Jawa Timur. Mumpung masih ada waktu yang cukup, nanti kalau terlalu mepet, saya khawatir beliaunya terlalu sibuk dan tidak bisa. Kalau agak jauh-jauh kemungkinannya dengan aura dan wibawanya konsulat Madura, karena beliau birokrasinya sudah agak lama dan lebih lama daripada yang lain, insya Allah nanti bisa tembus ke Gubernur Jawa Timur.
Kemudian teman-teman semua, ini langsung dari beliau, ini rancangan ini dari beliau. Artinya saya mendapatkan langsung dari beliau rancangannya. Kemudian untuk Gus Reza ini sudah kita komunikasikan yang dengan Gus Reza. Untuk Sabtu malam jam 19.30 sampai 10.30 ini cangkruan ala asas nasional. Yang nanti akan memandu acara saya dengan Pak Rosid. Materi yang akan diangkat adalah tentang kewirausahaan Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Karena ada reuni, ini ada maksud mulia di balik pertemuan alumni ini, apa yang perlu kita hasilkan bersama sebagai bentuk khidmat kita, kontribusi alumni yang sudah luar biasa, ada di mana-mana, ada yang jadi pengusaha kayak saudara Dede dan lainnya, ada yang di birokrasi kayak saudara Awi, saudara Rosid dan yang lainnya, ada di mana? Di Kiai kayak Ustadz Jil Jalil dan seterusnya. Kalau Zainuri ini sama dengan Pak Rosid, sama-sama aparatur negara. Tapi yang perlu kita apresiasi bahwa Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini sudah mengeluarkan semacam mutiara indahnya, termasuk tidak kalah penting ada juga dai yang sangat viral sekarang untuk alumni Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Saudara Khalil ini sudah luar biasa. Nah, padahal itu dulu mungkin pernah ngaji juga ke Rosid, ngaji juga ke Ustadz Awi pada waktu masih ada di pondok, kan seperti itu. Tapi jalannya kemudian setelah Khalil keluar, menjadi tambahan energi juga bagi alumni Pondok Pesantren Al-Hamidiyah. Ternyata Pondok Pesantren Al-Hamidiyah ini alumninya sudah ada di mana-mana, di berbagai profesi, bukan hanya di aparatur negara, bukan hanya yang jadi ustadz dan kiai, ada juga yang menjadi saudagar, yang dipercaya untuk menjadi bendahara. Ini kan enggak gemen-gemen, karena bendaharanya ini adalah tunjukkan langsung tanpa ada pertimbangan dari yang lain, tetapi langsung beliau. Oleh karena itu, harapannya nanti adalah bagaimana dari cangkruan malam yang akan dilaksanakan jam 19.30 sampai 10.30 ini, kira-kira bisakah kita mewujudkan usaha kayak toko atau mall swalayan yang diibaratkan kalau di Sidogiri itu kayak basmalah. Kalau Pondok Kepang Bangkalan itu ada Kepang Mart. Kalau Sidogiri itu kan basmalah ya. Kalau di Bangkalan sekarang ada Kepang Mart yang sudah luar biasa juga. Kemudian kalau Pondok Pesantren Lan Bulan itu Al-Bisyarah. Kemudian kalau Syekhona Khalil ada Syekhona Mart. Nurul Khalil juga sudah ada Nurul Khalil Mart. Diharapkan nanti Alhamdulillah juga sama memiliki unit usaha yang nanti akan ditopang sahamnya antara asas dengan pondok pesantren. Atau bisa unit usahanya yang akan dimunculkan nanti si air mineral umpamanya. Dan ini pertimbangan matang juga. Jangan kemudian kita membuat semacam rencana tapi kita tidak mampu melakukan. Air mineral ini punya potensi tapi juga ada risiko. Salah satu contoh yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya, di Tangkel itu, di sebelah timurnya Tangkel, depannya Singjayang Baru itu depannya itu kan ada pondok pesantren. Tempatnya strategis, kemudian di situ tempatnya sumber, pernah